Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta anak-anakku siswa SDN 017 Longkali yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam rapat sosialisasi dan pemetaan aset sekolah di pagi hari ini. Sebelum memulai rapat, izinkan saya menyampaikan susunan acara kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian materi tentang aset sekolah, yang ketiga yaitu diskusi bersama tentang pemanfaatan aset sekolah, dan yang terakhir yaitu penutup. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita langsung ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita mulai rapat ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua yaitu penyampaian materi tentang aset sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Rifki Ramadhani selaku calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 017 Longkali. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sekolah kita ini dalam rangka rapat pemetaan aset sekolah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 017 Longkali, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru SDN 017 Longkali, dan yang saya hormati perwakilan wali murid dari siswa-siswi SDN 017 Longkali, dan yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan perwakilan dari murid-murid dari SDN 017 Longkali. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk menyampaikan tujuan dari pelaksanaan rapat kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan yang ingin kita capai adalah kita bisa memetakan aset-aset atau kelebihan-kelebihan sekolah kita ini, supaya nanti aset-aset itu bisa kita manfaatkan untuk peningkatan pendidikan di sekolah. Itu pada intinya. Di dalam pendidikan paradigma baru ini, segala sesuatu yang di sekolah, baik itu kebijakan, baik itu program, baik itu pembelajaran, itu muaranya adalah kepada murid ya. Jadi apapun di sekolah yang kita rencanakan itu tujuan akhirnya itu adalah murid. Apabila kita merencanakan sesuatu tapi tidak ada manfaatnya untuk murid kita, berarti itu lebih baik kita tinggalkan saja. Nah, untuk menyusun program-program yang bisa bermanfaat untuk murid, tentunya kita harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan sekolah kita. Di paradigma lama atau biasanya kita berpikir ya dalam menentukan suatu program yang awalnya kita hitung atau kita lihat itu adalah masalahnya. Sebenarnya dalam menyusun suatu program sekolah, apabila kita hanya melihat permasalahan yang ada di sekolah kita, itu cenderung malah pesimis ya. Namanya sekolah kita ini adalah sekolah yang terpencil ya, berbeda dengan sekolah yang di luar. Jadi mulai hari ini saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk bisa melihat kelebihan apa saja sih yang ada di sekolah kita yang bisa kita manfaatkan. Nah, untuk menyusun program ini biasanya program yang berdampak pada murid itu bisa menggunakan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan yang berbasis masalah tadi, yang kedua pendekatan yang berbasis aset. Nah, pendekatan yang berbasis aset inilah yang akan kita coba untuk diskusikan pada hari ini. Semoga nanti hasil diskusinya tuh bisa menghasilkan semangat yang baru, bisa menghasilkan optimis yang baru untuk kita bisa bersama-sama membangun pendidikan di sekolah kita ini.
Sebelum masuk ke situ saya ingin memberi suatu contoh dulu ya, bahwa bagaimana sih pendekatan aset sama pendekatan masalah. Suatu contohnya ada suatu sekolah yang ingin mengadakan perpisahan. Lalu kepala sekolah memanggil dewan guru. Kepala sekolah mengatakan kepada dewan guru bahwa ingin melaksanakan perpisahan. Tetapi kepala sekolah mengatakan saya agak pesimis untuk melakukan perpisahan di sekolah karena kita tidak memiliki dana yang cukup. Nah, kalau kepala sekolah sudah menyampaikan pesimis kepada rekan gurunya, kira-kira apa yang terjadi dengan program atau rencana tadi? Kemungkinan akan gagal ya, karena si kepala sekolah tadi sudah pesimis duluan. Nah, berbeda dengan pada saat kita melihat pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Jadi pada saat kepala sekolah mengatakan kita tidak memiliki dana, maka yang sebaiknya kita lakukan adalah kita memanfaatkan fasilitas, memanfaatkan koneksi, memanfaatkan potensi yang ada pada guru tersebut untuk bisa menjalankan rencana itu tadi. Jadi maksudnya di sini adalah pada saat kita ingin merencanakan sesuatu, ingin merencanakan praktik baik di sekolah, kita kesampingkan dulu permasalahan yang ada di sekolah. Kita lihat potensi-potensi apa aja yang ada di sekolah yang bisa menunjang ke program itu biar rencana itu biar bisa berjalan. Kita lihat kelebihannya dulu, kita tinggalkan masalahnya, kekurangan. Kalau kita di sekolah terpencil seperti ini, kita kalau terlalu tenggelam dengan permasalahan-permasalahan, maka kita tidak akan bisa berkembang. Dan kita juga harus yakin kita memiliki kelebihan-kelebihan. Kelebihan-kelebihan ini yang akan kita bahas satu persatu. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke materi. Tadi saya sudah membagikan sebuah isian ya atau angket gitu. Di situ kita akan membahas ada 7 modal atau aset utama yang bisa kita cari ya, kita cari potensinya, kita kira-kira di sekolah kita ini di sini itu apa yang bisa menjadi kelebihannya. Kita ke poin yang pertama, Bapak Ibu, anak-anakku juga sekalian, kita lihat yang nomor 1. Di situ ada modal manusia ya, modal manusia ini lebih kepada sumber daya manusia yang ada di sekolah kita. Modal aset yang ada di sekolah ya, salah satunya kita di sini memiliki guru-guru yang strata kelulusannya S1 ya, banyak yang S1 lulusan. Itu adalah salah satu modal atau kelebihan kita di sekolah ini. Dan kita juga memiliki salah satu kelebihan dari modal manusia ini adalah adanya guru yang aktif ya di media sosial ya, seperti Pak itu juga menjadi salah satu kelebihan yang bisa kita manfaatkan di modal manusia tadi. Nah, sambil kita berpikir, sepertinya modal manusia di sekolah kita ini yang bisa kita manfaatkan selain S1 tadi, apakah ada yang lain menurut Bapak Ibu modal manusia yang ada di sekolah kita ini? Silahkan nanti dituliskan di situ. Baik, saya akan mulai membahas tentang modal manusia ini. Modal manusia ini ditaruh di paling atas karena apabila kita memiliki banyak sekali kelebihan, misalnya sarana prasarana di sekolah ini bagus, lapangan bola lengkap, bolanya lengkap, tetapi sumber daya manusianya tidak mendukung, itu tidak bisa membuat hasil yang berdampak kepada murid. Jadi sumber daya manusia ini penting. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan sumber daya manusia, maka kita perlu untuk bercermin diri ya, artinya kita melihat kemampuan kita ini di mana. Kita harus bisa mencari kelebihan kita ini apa ya. Kelebihan itu tidak harus sesuatu yang besar ya, Ibu Bapak. Jadi sesuatu yang kecil. Nah, misalnya saya tidak jago komputer, saya tidak jago ngomong di depan orang, saya tidak jago
berbicara di hadapan orang banyak. Ya. Tapi saya jago masak. Ya, tapi saya jago masak. Itu salah satu sumber daya manusia yang ada di sekolah kita. Artinya kita bisa memanfaatkan guru yang jago masak tadi itu untuk mengajari murid memasak misalnya. Karena di kurikulum Merdeka kan kita mengembangkan potensi-potensi yang ada pada murid itu, baik itu hal yang kecil maupun hal yang besar. Nah, itulah salah satu contoh ya modal-modal manusia yang ada. Itu artinya kita tidak harus berpikir modalnya itu modal manusia ini harus besar, harus menguasai impact misalnya, tidak. Jadi hal-hal yang kecil pun itu bisa kita masukkan di dalam kekuatan kita untuk modal manusia. Silahkan Bapak Ibu isi di situ kira-kira di dalam diri Bapak Ibu mempunyai kelebihan apa yang bisa membantu program membantu perkembangan pendidikan di sekolah ini. Tidak harus besar ya, tidak harus besar. Seperti saya contohkan tadi, bisa memasak, bisa saya memiliki kelebihan semangat yang tinggi misalnya ya, semangat yang tinggi boleh. Jadi tidak harus yang besar. Sama seperti murid juga. Kita di sini memiliki murid ya, syukur alhamdulillah, artinya memiliki murid. Bagaimana kita bayangkan aja bagaimana sekolah yang sebagus ini ya, kita sudah merenovasi sekolah bagus ya anak-anakku ya. Tetapi muridnya tidak ada. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa melakukan perkembangan pendidikan yang bagus. Jadi salah satu modal kita adalah kita memiliki murid ya, memiliki murid yang memiliki semangat untuk sekolah juga bisa gitu. Baik, kita akan lanjut ke modal yang kedua. Modal yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial ini juga bisa kita manfaatkan untuk perkembangan pendidikan di sekolah. Bagaimana caranya memanfaatkan modal sosial ini supaya bisa bermanfaat untuk sekolah? Nah, jadi kita bahas pelan-pelan. Yang pertama, modal sosial itu adalah norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warganya. Warga di sini bukan warga masyarakat secara luas ya, tetapi lebih bisa ke warga sekolah ya, warga sekolah. Salah satunya modal aset yang ada di sekolah kita apa? Untuk modal sosial. Tentunya kita di sekolah memiliki aturan ya. Anak-anak Bapak ada tahu aturan ya? Aturan tahu ya? Aturan itu sesuatu hal yang kita ikuti atau kita jalankan yang sudah ditentukan oleh sekolah misalnya, itu adalah aturan. Nah, aturan itu bisa salah satu masuk modal aset yang ada di sekolah. Artinya kita di sekolah ini memiliki aturan-aturan, norma-norma, kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan. Ada yang bisa menyebutkan nggak nih untuk murid-murid Bapak ini? Salah satu kebiasaan baik yang kita lakukan di sekolah apa? Ada yang bisa jawab? Kebiasaan baik yang kita lakukan di sekolah apa? Contohnya? Ayo. Berpakaian seragam misalnya. Berpakaian seragam itu peraturan apa kemauan sendiri? Peraturan ya. Ya diatur ya, kita berseragam hari ini seragamnya ini, hari ini seragamnya ini ya. Lalu kita mengikuti aturan itu, aturan yang ada di sekolah itu adalah salah satu kemampuan kita untuk bersosialisasi ya, bersosial di sekolah dengan mengikuti aturan tersebut. Kalau seandainya kita tidak memakai baju seragam berbeda, hari ini Jumat ada yang memakai baju koko misalnya kan, sedangkan teman-temannya memakai baju pramuka. Yang memakai baju koko ini kan akan merasa kurang percaya diri ya, karena berbeda bajunya. Jadi secara sosial dia akan merasa sedikit lebih minder ya, atau kurang tidak percaya diri karena melanggar aturan. Jadi aturan-aturan yang ada di sekolah itu penting untuk kita jalankan. Alhamdulillah di sekolah kita sudah bisa menyampaikan aturan-aturan yang ada kepada anak-anak, yang diikuti dengan baik oleh anak-anak tanpa ada keterpaksaan. Artinya anak-anak kita selama ini mengikuti aturan itu, mereka paham bahwa aturan dibuat itu demi kebaikan mereka masing-masing. Selain modal sosial aturan tadi,
kita juga mengikuti kegiatan KKG ya, Bapak Ibu ya. KKG itu juga adalah salah satu modal sosial yang kita miliki. Artinya pada saat kita berkunjung menghadiri KKG, biasanya setelah pulang KKG kita mendapatkan ilmu ya untuk bisa kita praktekkan di sekolah ya. Dengan KKG tadi kita bersosialisasi dengan teman-teman rekan sejawat kita yang memiliki memiliki kemampuan atau memiliki ilmu ya di dalam KKG itu yang bisa kita tiru, yang bisa kita dapatkan untuk sekolah. Nah, selain dari dua itu ada tata tertib, ada KKG. Kalau bapak-bapak ada tambahan silahkan diisi di kolom kuesioner yang sudah saya kasih tadi untuk bisa nanti tambahan kita untuk modal sosial. Baik, kita akan lanjut saja langsung ke modal politik. Nah, di modal politik ini ya, kita kadang terlalu latah gitu ketika mendengar politik. Wah, ini berbau dengan partai dan lain-lain. Tidak ya. Jadi modal politik di sini adalah kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah. Biasanya modal politik ini yang berperan penting di dalamnya adalah kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah ini bisa mengatur kebijakan-kebijakan itu untuk bisa bermanfaat bagi sekolah. Nah, untuk di modal politik ini, modal aset yang ada di sekolah kita tentunya salah satu contohnya adalah pada saat kita bekerja sama dengan pihak puskesmas misalnya, pihak puskesmas, jadi kepala sekolah melobi pihak puskesmas untuk mengecek keadaan kesehatan anak-anak di sekolah ya. Itu adalah salah satu contoh dari modal politik tadi. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah itu memang muaranya adalah untuk kepentingan murid ya. Selain kerjasama dengan puskesmas di bidang politik, kita juga bisa kerjasama dengan dinas pendidikan ya, melakukan pelatihan, melakukan workshop ya. Nah, untuk mengikuti kerjasama ini tentunya kita tidak bisa hanya diam duduk manis di sekolah ya. Oleh sebab itu di modal politik ini kita berharap kepada kepala sekolah atau teman-teman guru yang lain itu bisa untuk melihat peluang untuk bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain supaya bisa menguntungkan atau meningkatkan pendidikan di sekolah. Selain dengan puskesmas, pendidikan, kerjasama juga bisa dengan pemerintah desa misalnya. Kita melobi desa untuk melakukan kegiatan bersih-bersih bersama, bisa juga seperti itu. Ya. Silahkan kalau yang ada tambahan selain dari contoh yang saya berikan tadi dituliskan di kolom kuesioner yang sudah saya bagikan. Kita lanjut ke poin yang keempat, itu adalah modal agama dan budaya ya, modal agama dan budaya. Jadi modal agama dan budaya tentunya kita semua di sini memiliki agama masing-masing ya. Walaupun kita memiliki agama yang berbeda, kita tidak boleh saling menjauh ya. Walaupun beragama berbeda, walaupun budaya berbeda, suku berbeda, kita tidak boleh menjauh. Alhamdulillah di dalam sekolah kita untuk modal agama ini sudah terlihat ya, sudah terlihat. Agama ini menuntun terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan saja, tetapi juga perilaku dan amalan. Sedangkan modal kebudayaan atau budaya adalah merujuk pada hasil cipta karya manusia, cipta karya manusia dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Nah, ini saya minta bantuan untuk teman-teman untuk mengisi tradisi apa saja yang ada di sini ya, di sekolah ini, di lingkungan masyarakat kita ini yang kira-kira tradisi itu bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Nah, jadi modal apa sih, tradisi apa yang ada di lingkungan kita ini yang apabila anak-anak melihat tradisi tersebut, mereka bisa belajar bahwa tradisi itu baik bagi mereka itu. Ya kan teman-teman diisi di situ di modal aset yang ada di sekolah atau di lingkungan.
Ada nggak di sini sesuatu kegiatan tradisi? Misalnya tradisi biasanya kalau suku Pasir itu ada kegiatan kebudayaan namanya itu ya, apa tuh, lupa sih namanya itu. Yang untuk orang sakit itu namanya itu Pak? Belian, betul. Belian itu kan salah satu tradisi kebudayaan. Nah, kebudayaan seperti itu ada nggak di lingkungan sini yang bisa kita manfaatkan ya, bisa menjadi modal kita bahwa tradisi itu bisa menjadi pembelajaran yang bagus untuk anak-anak kita. Kalau agama kan sudah di sini kita sudah ada di lingkungan masyarakat kita ini tempat ibadah ada kayak masjid itu seperti itu kan ada. Nah, itu juga menjadi salah satu modal yang bagus untuk kita meningkatkan kualitas pendidikan kita. Mungkin pada saat hari-hari besar keagamaan kita ajak anak-anak untuk ke masjid atau kita melakukan bakti sosial ke masjid, itu adalah salah satu modal agama dan kebudayaan yang bagus untuk anak-anak dan perlu kita perhatikan, perlu kita manfaatkan untuk kepentingan anak-anak. Silakan sambil diisi. Di situ tadi ada, saya minta satu tadi ya, salah satu kebiasaan di masyarakat ya yang bisa bermanfaat. Kita lanjut langsung ke 5, modal fisik ya. Modal fisik ini seperti bangunan dan infrastruktur di sekolah ya. Nah, di situ kita sudah melihat, alhamdulillah sekolah kita sudah memiliki bangunan yang kokoh. Anak-anak senang belajar di kelas. Kualitas kelasnya bagus apa jelek? Bagus. Kondisi udaranya enak untuk belajar? Enak ya. Suasana, ada nggak di sini lantainya yang jebol? Nggak ada ya. Ada nggak kursi yang kalian duduki itu kalau kalian duduki kursinya patah? Tidak ada. Nah, itu adalah salah satu modal sekolah kita ini yang bisa kita banggakan ya. Artinya secara bangunan, secara infrastruktur sekolah kita ini sudah memiliki kualitas yang sangat-sangat bagus. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya itu. Sudah kita memiliki kelas yang bagus seperti ini, kita jaga baik-baik potensinya ya anak-anak ya. Jangan sampai kursinya kita coret-coret ya, kita gambar Doraemon di situ, ditaruh gambar mobil-mobilan ya, jangan. Apalagi kursi biasanya digunakan untuk, kursi itu fungsinya untuk apa? Duduk. Kalau meja nulis, jangan sampai tertukar ya, jangan sampai tertukar. Meja didudukin, kursi dibikin untuk menulis. Nah, dijaga baik-baik aset-aset modal fisik yang ada di sekolah kita ini untuk kepentingan sekolah. Dan baru-baru ini kita juga mendapatkan tenaga surya Pak ya. Tenaga surya sangat membantu sekali pendidikan di sekolah kita. Artinya modal aset yang ada di sekolah adalah tenaga surya. Terus itu pemanfaatan asetnya dari tenaga surya itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Mungkin kita bisa memanfaatkannya menggunakan proyektor, PowerPoint ya untuk memutar video, untuk ngecas ini pengeras suara, untuk senam dan lain-lain. Itu adalah modal fisik. Nah, selain bangunan ya, di sekitar ini kita melihat kita memiliki halaman yang luas. Itu juga salah satu modal fisik sekolah kita. Kita bisa berkebun nih di depan sini karena memiliki halaman yang luas. Itu juga bisa dimasukkan di modal fisik atau infrastruktur. Cuma ya namanya kita sekolah di dalam, kondisi jalan kita untuk menuju ke sini memang masih sedikit ada perlu tantangan lebih untuk kita menjalankannya. Mudah-mudahan nanti ke depan kondisi jalan untuk akses ke sekolah kita ini bisa ada perbaikan lagi. Kita lanjut ke modal utama yang keenam adalah modal lingkungan. Nah, modal lingkungan ini salah satu modal yang bisa kita banggakan, bisa kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang di kota ya. Kita di sekolah ini, lingkungan kita seperti ini ya, tenang, damai ya. Pada saat kita belajar itu kita bisa konsentrasi,
Beda misalnya sekolah kita di pinggir jalan raya yang luas ya, pinggir jalan raya di pinggir jalan di Penajam di Bogudus itu. Pada saat kita belajar nulis tahu-tahu ngebut sepeda motor gitu kan. Nah itu salah satu mempengaruhi konsentrasi. Nah kita di sini patut bersyukur ya, karena dengan adanya lingkungan sekolah yang seperti ini, banyak pepohonan, anginnya sepoi-sepoi, itu juga salah satu modal lingkungan yang bisa kita banggakan ya, untuk pemanfaatannya aja yang perlu kita kembangkan. Nah di situ ada kolom kuesioner tentang pemanfaatan aset. Ada contohnya, ada bumi, udara, danau, sungai, misalnya hewan dan lain-lain. Misalnya kita memiliki di sini pada saat musim hujan ya, tiba-tiba di halaman kita ini berair ya. Kira-kira dari banjir itu bisa tidak kita manfaatkan untuk kepentingan belajar murid? Dari kekurangan kita tadi yang kondisinya halaman ini bisa banjir, manfaatan untuk murid ada ya. Contohnya olahraga misalnya, karena di sini banjir ya Rojak bisa ngajarin dasar-dasar renang misalnya seperti itu ya. Jadi melihat banjir itu kita tidak hanya melihat kekurangannya saja. Misalnya dengan adanya banjir ini kita bisa memanfaatkannya untuk bersih-bersih lantai ya. Ngambil air kan enak, tinggal di depan aja disimbur-simbur. Nah maksud saya itu seperti itu. Kita melihat kekurangan-kekurangan di sekolah kita ini jangan membuat kita pesimis ya. Jadi kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah ini kita manfaatkan untuk kelebihan ya, untuk kita sendiri. Sungai ada di sini? Ada ya. Bisa nggak kita kalau belajar di pinggir sungai itu kira-kira enak ya, kita melihat ekosistem sungai, di dalam sungai itu isinya apa aja, ada ikannya misalnya ya, atau pemanfaatan sungai itu orang untuk apa, biasanya kita bisa belajar ke pinggir sungai. Beda sama teman-teman kita yang di kota, tidak ada sungai ya, tidak ada. Kita di sini bisa memanfaatkan sungai untuk pembelajaran. Itu adalah salah satu modal yang bisa kita miliki untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita tadi. Tidak meningkatkan kualitas pendidikan tidak harus dengan hal-hal yang mewah ya, tidak harus dengan menggunakan misalnya lab komputer, tidak. Jadi meningkatkan kualitas pendidikan bisa dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar. Di sini banyak tanaman-tanaman misalnya, itu bisa kita amati seperti itu. Yang terakhir ini ada modal finansial. Nah, modal finansial tentu kita di sekolah ya, modal aset di sekolah ini untuk finansial yang utama kita apa Bapak Ibu? Dari mana dananya? Dana Bosnas, betul sekali. Itu adalah salah satu hal yang kita syukuri, dari dana Bosnas, ada Bosda, terus itu juga kemarin kita dapat dana bantuan operasional kinerja ya. Artinya semua itu finansial itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan sekolah. Jangan sampai dana BOS yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidikan kita gunakan ke hal yang tidak bermanfaat bagi murid-murid kita. Seperti itu pemanfaatan untuk kepentingan sekolah. Ya, itu adalah 7 modal ya Bapak Ibu yang bisa kita pantau, bisa kita lihat potensinya. Kira-kira di sekolah kita ini apa-apa aja sih yang bisa kita angkat, kita jadikan suatu ciri khas dari sekolah kita ini, yang awalnya kita anggap adalah sesuatu yang kekurangan, sesuatu yang menghambat, tetapi setelah kita melihat bahwa pendekatan berbasis aset ini pelan-pelan kita jalankan, yang awalnya kita hanya melihat masalah yang ada di sekolah, sekarang mulai kita melihat apa-apa yang ada bisa kelebihan-kelebihan di sekolah ini yang tidak dimiliki oleh sekolah lain, untuk kita gunakan untuk pemanfaatan kualitas pendidikan di sekolah. Itu adalah pemaparan materi tentang 7 modal utama. Habis ini nanti saya akan kembalikan ke moderator. Mohon kepada Bapak Ibu nanti mengajukan beberapa pertanyaan, karena di sesi berikutnya kita diskusi supaya pertemuan kita hari ini bisa mendapatkan hasil yang positif untuk murid kita. Terima kasih.
Alhamdulillah, terima kasih penyampaian materi yang luar biasa dari Bapak Rifki Ramadhani. Selanjutnya kita ke acara yang berikutnya, yaitu diskusi. Di sini kita akan diskusi terkait tentang pemanfaatan aset sekolah kepada Bapak Ibu guru atau wali murid atau siswa. Silakan untuk bertanya atau ada yang mengajukan pendapatnya. Persilakan. Mungkin dari Bapak Roza. Iya Pak. Persilakan Pak. Sedikit menanggapi tentang model yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rifki tadi, terutama untuk kemajuan sekolah kita Pak ya. Yang mana kemarin kita sudah melakukan gitu. Karena sekolah kita ini tempatnya cenderung seperti rawa Pak ya pada umumnya. Jadi mari kita memanfaatkan untuk menanam tanaman untuk berupa sayur-sayuran Pak, yang kita manfaatkan untuk sekolah kita sendiri gitu. Apakah kita masuk salah satu modal yang bisa kita gunakan untuk itu Pak? Terima kasih pertanyaan dari Bapak Ojak. Mungkin langsung dijawab oleh Bapak Rifki Ramadhani. Silakan. Oh ya, berarti kepada Bapak saya persilakan untuk bertanya. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Ini saya ingin menanyakan kepada tentang modal politik. Kami waktu itu pernah untuk mengusulkan karena kondisi kita di sini itu rawan banjir. Di situ kita pernah mengusulkan untuk melakukan pembuatan halaman panggung, karena di sini kan kondisinya banjir. Jadi kalau misalnya kita menggunakan beton, kayaknya di sana ini kami kemarin itu ada pendekatan kepada dinas pendidikan untuk memohon bantuan berupa halaman yang terbuat dari kayu. Itu apakah itu modal politik apa bukan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi mungkin? Dua. Oke, cukup. Selanjutnya langsung dijawab oleh Bapak Rifki Ramadhani. Saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator terkait dua pertanyaan ini ya. Pertama tadi Pak Rojak ya, pemanfaatan rawa ya untuk dibuat menanam sayur-sayuran ya. Ya, itu adalah salah satu hal yang sangat luar biasa ya. Artinya kita bisa memandang kelebihan atau yang awalnya kita anggap rawa itu adalah kekurangan. Rawa itu kita anggap sebagai hal yang mengganggu, tetapi dengan mindset kita berubah menjadi pendekatan berbasis aset atau kekuatan, lalu kita sulap rawa tadi menjadi kebun untuk menanam sayur-sayuran. Nah, itu masuk di modal lingkungan ya. Modal lingkungan artinya kita melihat di lingkungan sekitar kita apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk perkembangan pendidikan. Apalagi di kurikulum Merdeka kan ciri dari kurikulum Merdeka itu kan ada dua ya. Yang pertama itu adanya penguatan P5 ya, P5, dan yang kedua pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di P5 ya, Projak itu bisa kita masukkan nanti untuk pemanfaatan lahan yang ada di sekitar sekolah yang awalnya rawa. Nah, nanti kita foto tuh awalnya rawa-rawa kan, kita foto, lalu kita bikin program P5 kita yaitu berkebun atau menanam sayur-sayuran. Nah, itu nanti akan sangat luar biasa Pak, itu sangat luar biasa. Efeknya kepada si siswa, anak-anak pasti akan senang. Mereka melihat awalnya rawa-rawa ini kok jelek, akhirnya setelah mereka bekerja, kita libatkan nanti murid-murid dan mereka melihat, wih bagus, akhirnya kebun kita
keren ya, bisa kita manfaatkan, sayurnya bisa kita makan. Nah, itu adalah salah satu modal lingkungan yang bisa membuat sekolah kita ini bisa meningkat ya, meningkat kualitas pendidikannya kepada murid. Yang penting segala sesuatunya itu kita libatkan ke murid, Pak. Jangan parojak aja yang sendiri kan, bebas rawanya parojak, nanam parojak gitu kan, atau kita nyuruh orang. Nah, itu tidak akan berdampak kepada murid. Tetapi pada saat kita melibatkan murid, kita masukkan ke dalam program P5 kita, maka itu hasilnya akan sangat luar biasa, parojak. Ada lagi parojak? Cukup ya. Alhamdulillah. Yang kedua tadi Pak Rian ya, bahwa memang di halaman sekolah kita ini sering banjir, lalu kita meminta bantuan ke dinas ya, untuk bisa membangunkan rumah panggung gitu ya, halaman panggung gitu Pak ya. Apakah itu bisa termasuk dalam modal politik? Bisa Pak, bisa sekali ya, sangat bisa. Karena di modal politik ini adalah salah satu aset sekolah dapat digunakan. Itu kenapa modal politik ini bisa dikatakan sebagai aset sekolah, karena di dalamnya di situ nanti kita akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalnya seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dia miliki ya, dia mengajukan suatu proposal ingin membangun halaman panggung ya, kita ajukan ke dinas pendidikan, boleh kita ajukan ke misalnya ke perusahaan, boleh ya. Artinya kita jangan sampai kita ini cuma pada saat kita mengajukan ke dinas pendidikan tidak disetujui misalnya dengan alasan klasik karena pendanaan dan lain-lain, lalu kita berpangku tangan. Jadi dengan kebijakan politik ini kita bisa memutar otak lagi nih, kira-kira kalau saya ajukan ke desa bisa nggak ya gitu ya, kalau ajukan ke desa mungkin bisa nggak ya ini, atau kita ajukan ke orang pengusaha misalnya, pengusaha wallet misalnya di sini bisa nggak ya. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya menimbulkan suatu ide ya, kebijakan yang bisa kita manfaatkan Pak. Jadi kewenangan kepala sekolah ya, kepala sekolah itu dia pada saat mengajukan proposal itu ke A, ke B, ke C ya, itu adalah salah satu modal politik yang kita miliki, modal yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah untuk melobi orang-orang yang potensial yang bisa membantu kegiatan peningkatan pendidikan di sekolah tadi dengan halaman panggung tadi tentunya. Bukan hanya itu saja, misalnya kita mau mengadakan kegiatan kelas di sekolah, kita tidak ada dana, apakah kelas meeting itu kita hentikan atau kita tidak jalankan? Jangan sampai itu. Kita berpikir ke pendekatan asetnya tadi. Kita menggunakan modal politik tadi, kita ajukan proposal ke sana kemari, akhirnya ada dapat satu dana, misalnya akhirnya kita bisa memberikan hadiah dan menjalankan kelas meeting itu tadi. Jadi itu bisa kita masukkan di modal politik dengan kewenangan yang kita miliki, baik itu sebagai kepala sekolah, sebagai kepala guru, kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan sekolah. Begitu Pak ya. Ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita kembalikan ke moderator. Atau anak-anak ada yang mau bertanya? Misalnya, Pak, saya belanja susah ini, bikin kantin lagi dong yang besar misalnya. Bikin kantin lagi yang besar, boleh misalnya. Terus, Pak, saya ini bisa nggak di sekolah kita dibikinkan apa ya? Bikinkan apa kira-kira? Yang ada di kepalanya. Di sekolah ini mau ada apa lagi gitu? Pernah nggak terpikir? Mau apa? Supaya belajarnya enak mau apa kira-kira? Supaya kalian belajar di kelas nyaman, bersemangat. Ada nggak maunya? Pasti ada tuh, cuma malu nyampaikan ya. Misalnya, Pak, saya mau dong itu dibikinkan pojok baca misalnya dengan gambar-gambar kartun misalnya seperti itu ya, bisa. Lalu pada saat kalian mau memberikan usulan membuat pojok baca,
yang bisa kalian lakukan tentunya adalah datang ke gurunya, ngomong terus itu, Pak, Bu, saya siap membantu. Kalau kita bikin pojok baca, nanti saya bikinkan pagar kecil misalnya. Nah, artinya anak-anak itu kalau ada kemauan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, itu langsung aja ngomong ke gurunya, jangan malu-malu ya. Ini seperti ini ada buku ya, buku seperti ini, suara dan bunyi. Nah, Pak, Bu, saya mau lagi dong buku bergambar begini, saya mau yang banyak misalnya ya. Ngomong aja ke gurunya, nanti biar gurunya menggunakan modal politiknya untuk bagaimana caranya mendapatkan buku tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Lanjutnya kita ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Untuk menutup acara kita hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai untuk penyampaian tadi, saya sekarang minta sesi foto ya. Nanti ada yang perlu dipoto sebentar, jadi jangan bubar dulu, sebentar aja.